Hai semuanya, selamat datang kembali ke channelku. Namaku Jessica Alicia. Hari ini aku mau mereview sebuah produk skincare buat kalian, yaitu ini dia. Ini dari Matte for Makeup 3-in-1 Pore Clarifying Treatment Essence. Aku dikirimin sama mereka Matte for Makeup-nya sekitar 2-3 minggu yang lalu. Cuman aku nggak harus bikin video ini sih, jadi video ini not sponsored. Aku akan review sejujur-jujurnya, menurutku kayak gimana Pore Clarifying Treatment Essence ini di wajahku. Aku lihat produk ini lumayan hype sih ya, soalnya kan kayak lucu banget gitu ya, pink. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, aku bakalan bahas mulai dari kegunaannya, terus bahan-bahan yang ada di dalamnya, gimana cara pakainya, dan kayak gimana efeknya di kulitku. Nah, pertama kita mulai dari klaim produk ini tuh apa aja sih. Nah, kalau misalnya aku baca di packagingnya, klaimnya itu dia made as all-in-one essence toner mild moisturizer for busy rebels who need an effective easy skincare after cleansing. Made with clean and proven ingredients, get less worries and more sleep. Nah, kalau aku lihat dari media sosialnya, ini klaimnya aku tulis di sini ya. Aku lupa, tapi seingatku tuh ada kayak melembabkan wajah, antibakteri, terus mengecilkan pori-pori. Nah, mereka itu mengangkat produk ini sebagai produk untuk mengecilkan pori-pori. Itu kalau aku lihat di Instagramnya dan juga dari namanya kan, kayak poreless gitu. Dari ingredientnya, kalau aku lihat dari bahannya, itu nggak terlalu panjang. Mereka punya 3 bahan utama, yaitu galactomyces, aloe, dan rose water. Nah, jadi yang galactomyces ini namanya GFF. Kalau kalian nggak tahu itu galactomyces fermentitrate, itu bahan yang sama yang kalian tuh bisa temukan di essence-nya SK2. Itu intinya tuh kayak fermentasi dari yeast gitu. Yang gunanya itu bisa melembabkan kulit, terus membersihkan kulit, mencerahkan, dan lain sebagainya. Kalau yang aloe, kalian pasti udah tau lah ya, aloe vera. Kalau misalnya kulit kalian lagi merah atau sunburn gitu, biasanya kan treatmentnya tuh pakai aloe. Nah, jadi aloe vera tuh kayak gitu kegunaannya. Rose water, kalau di sini tuh tulisannya Rosa Damascena Flower Water. Rose water itu cukup famous dengan efek antimikrobialnya, antibakteri, antimikroba kayak gitu. Jadi kalau misalnya kulit kalian kayak acne prone atau lagi ada jerawatan atau sejenisnya, pakai rose water itu bisa lebih cepat untuk ngilangin jerawat. Soalnya dia kayak membunuh bakteri gitu sih. Nah, itu tadi adalah 3 bahan utama dari produk ini. Kalau aku lihat bahan sisanya itu ada butylene glycol 1.2 hexanidol, capricil glycol, dan lain sebagainya. Ada yang agen untuk melembabkan, ada juga yang sebagai pengawet. Ya, soalnya kalau misalnya produk kayak gini, skincare itu pasti ada pengawetnya. Kalau misalnya nggak ada pengawet, nanti setelah dibuka dia bakal cepat rusak. Jadi ini ada pengawetnya dan juga sedikit pewarna kayaknya. Kalau aku baca ini CI16255 itu stokku pewarna ya. Nah, terus ada juga kandungan untuk melembabkan dan lain sebagainya. Jadi yang aku lihat kandungannya itu yang paling tinggi itu yang tadi 3, galactomyces, rose water, sama aloe. Kalau misalnya kalian mau baca list ingredientnya ini secara lengkap, kalian bisa klik link di bawah ke blog postku, aku ada tulis di sana. Dan sejauh ini kalau dari bahannya, aku nggak melihat ada bahan yang bisa mengecilkan pori-pori sih. Cuman ya mari kita lanjut bahas dulu. Sekarang kita akan bahas dari packagingnya. Nah, jadi ini aku buka. Jadi kemasannya tuh kayak gini, kayak botol kaca gitu, warnanya kayak agak pink. Ini aku nggak tahu yang pink itu botolnya atau airnya ya, tapi pokoknya ya lucu lah ya. Di bagian belakangnya itu ada penjelasannya, sama kayak di bagian belakang boxnya. Terus atasnya itu bentuknya spray kayak gini. Terus botolnya ini bahannya kaca. Nih, kalian bisa dengar kan? Aku cukup suka sih, soalnya bahan kaca itu bisa didaur ulang, otomatis botol yang bahannya kaca itu lebih eco-friendly, yang which is aku cukup menghargai lah ya. Dan juga kan kemasan kaca overall itu kayak lebih kelihatan mahal gitu loh, meskipun agak berat sih ya. Kalau aku baca di IG-nya Matte for Makeup, mereka tuh konsep untuk produk ini tuh kayak kita rebels, mereka nyebut kita ini rebels gitu kan, untuk kita yang kayak males pakai skincare atau pengen skincare yang gampang, cukup tinggal buka, shred, terus you're done, kayak gitu sih. Jadi aku bisa mengerti lah ya, ini kayak gampang banget kan, pakai spray, terus kayak nggak perlu kapas, terus mengurangi sampah juga, which is good. Biasanya sih aku pakai sekitar 3-4 kali spray untuk seluruh wajahku, dan ini hemat banget loh, kayak aku udah pakai sekitar 10 hari, baru berkurang tuh segini.
Ini aku pakai tuh kadang pagi, kadang malam, jadi kayak nggak terlalu rutin sih memang. Hampir tiap hari lah aku pakai. Dan ini baru berkurang segini, yang which is hemat banget. Jadi pakai tuh tinggal kayak gini, kan? Udah, kayak gitu, selesai. Karena ini essence, teksturnya tuh juga cair kan, jadi dia gampang banget menyerap di kulit, dan juga ada kayak wangi-wangi. Kayaknya ini wangi rose waternya sih. Setauku rose water ini kan juga memberikan wangi ke skincare. Nah, jadi menurutku itu wangi rose water, kayak wangi floral gitu sih. Biasanya aku pakai ini tuh setelah aku cuci muka. Habis cuci muka, aku pakai ini. Habis itu aku lanjutkan dengan serum, terus moisturizer, dan lain sebagainya. Kalau misalnya pagi, biasanya aku habis cuci muka, terus aku pakai ini. Terus aku pakai pelembab pagi, habis itu aku pakai sunblock. Sekarang kita lanjut ke gimana hasilnya setelah 2 minggu pemakaian. Anggap aja 2 minggu lah ya, aku lupa aku udah pakai ini berapa lama. Anggaplah sekitar 10-14 hari. Nah, setelah 2 mingguan aku pakai ini setiap hari, kadang pagi, kadang malam, aku merasa nggak ada banyak perubahan dengan pori-poriku. Aku bukan nggak suka produk ini ya, aku suka, cuman kalau aku lihat dari bahannya dan juga performanya di kulitku, menurutku ini bukan produk yang kayak bisa mengecilkan pori-pori gitu sih. Soalnya setauku ya, setelah aku kayak riset dan baca-baca, jadi setauku ukuran pori-pori itu nggak bisa membesar atau mengecil. Kalau misalnya pori-pori kalian besar, itu biasanya itu genetik. Jadi emang udah segitu, dan nggak bisa membesar atau mengecil lagi. Dan setauku juga, bahan yang bisa membersihkan pori-pori biasanya dilakukan dengan chemical exfoliation, AHA, BHA, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian mau membersihkan pori-pori, biasanya itu pakai BHA, kayak salicylic acid, karena produk ini itu mengandung bahan-bahan yang menurutku itu lebih ke melembabkan dan menutrisi kulit kali ya. Jadi kayak galactomyces, terus rose water, habis itu aloe, itu kayak lebih ke bahan-bahan yang menutrisi. Jadi aku kurang melihat manfaat untuk mengecilkan bentuk pori-pori. Soalnya aku juga nggak yakin itu memungkinkan sih ya. Tapi overall untuk produk ini, Pore Clarifying Treatment Essence ini aku cukup suka. Soalnya selain dia makainya tuh gampang banget kan, tinggal di spray gitu. Terus nggak usah kapas, terus kemasannya ini juga kaca yang juga eco-friendly. Itu hal-hal kecil yang aku hargai lah ya. Ini juga cukup membantu kulitku untuk lebih ternutrisi dan lebih lembab. Produk ini tuh membantu kulitku untuk terlihat lebih, terlihat lebih glowy, lebih lembab, dan juga lebih ternutrisi. Aku memang pada dasarnya tuh cukup suka sih sama kandungan galactomyces. Soalnya aku pernah pakai essence-nya SK2, aku pernah pakai punyanya Secret Key, semua mengandung galactomyces dan aku semuanya cocok. Jadi aku juga cocok sama produk ini. Nah, aku juga punya toner yang bahannya tuh rose water, itu juga aku suka. Nah, jadi otomatis aku juga suka sama produk ini. Setelah pakai essence ini, aku merasa kulitku itu terlihat lebih dewy, lebih sehat gitu lah, daripada kalau aku nggak pakai. Dan juga satu hal lagi yang aku suka, produk ini tuh nggak mengandung banyak bahan yang sensitizing. Nggak ada sama sekali bahkan. Jadi produk ini tuh nggak mengandung kayak paraben, essential oil, alkohol, atau fragrance berlebihan. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif, atau misalnya kalian kayak acne prone, sering jerawatan, itu kalian pakai ini tuh aman. Kecuali kalau misalnya kalian punya fungal acne. Fungal acne itu kayak jerawat yang disebabkan sama jamur. Jadi jerawatnya tuh kayak beruntusan tapi kecil-kecil terus banyak gitu. Nah, ini kalian sebaiknya jangan pakai ini. Soalnya ini mengandung galactomyces kan. Galactomyces itu fermentasi dari yeast, yang dimana galactomyces itu bisa memicu fungal acne bisa jadi lebih parah. Itu juga udah dijelasin sama Made for Makeup di Instagramnya, yang which is aku appreciate banget mereka menjelaskan itu. Nah, apa lagi ya? Harusnya aku udah membahas semua sih. Jadi intinya gitu, kayak kalian kalau misalnya mau beli produk ini bukan produk kayak ajaib yang bisa mengecilkan ukuran pori-pori, menurutku itu nggak bisa. Cuman produk ini tuh oke banget kalau misalnya kalian lagi cari essence yang kayak melembabkan, terus kayak menutrisi kulit. Dan juga kalau misalnya kalian kulitnya sensitif, kalian juga bisa coba essence ini. Soalnya essence ini juga nggak mengandung bahan-bahan yang bisa membuat iritasi kayak paraben, fragrance, alkohol, dan lain sebagainya. Nah, itu segitu aja review dari aku untuk kali ini. Aku ada bikin review ini versi tertulis di blogku. Kalian bisa cek description box di bawah. Aku juga ada menyertakan kayak foto-foto produk gitu. Siapa tahu kalian juga mau lihat, kalian bisa klik link di bawah. Oke, segitu aja untuk video ini dari aku. Kalau misalnya review ini membantu kalian, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel ini, karena aku bakalan upload
konten-konten yang berhubungan dengan skincare dan makeup di kedepannya. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!